Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Lahab atau disebut dengan surah Tabbat. Surah ini diturunkan di Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah, maka termasuk surah Makkiyah. Ya, nama Al-Lahab ini karena di situ disebutkan seorang paman Nabi namanya Abu Lahab. Ya, tema utama surah ini adalah tentang kebinasaan yang akan dialami oleh tokoh utama orang kafir Quraisy musyrikin, yaitu namanya Abu Lahab, dan juga menjelaskan istrinya juga dibinasakan oleh Allah karena dia adalah bagian daripada orang yang jahat kepada Rasulullah SAW. Tujuan utama surah ini memastikan adalah kerugian seorang yang paling dekat hubungan kerabatnya dengan Rasulullah, tapi dia jahatnya kepada Rasulullah luar biasa. Ya kan? Itu surah Al-Lahab. Suatu ketika nih Rasulullah mendaki Bukit Sofa di Mekah untuk berseru mengisyaratkan akan ada bahaya mengancam. Maka berkumpullah sejumlah penduduk Mekah termasuk Abu Lahab. Maka Rasulullah bersabda, ngomong nih berpidato, seandainya aku sampaikan kepada kamu bahwa akan ada musuh yang menyerang pagi ini atau sore nanti, apakah kamu akan percaya? Semua mengatakan, kami tidak pernah mengetahui kamu Muhammad berbohong. Kami percaya, kami yakin yang kamu sampaikan. Lalu setelah itu Rasulullah pun menjelaskan tentang ancaman hari akhir akan mereka hadapi jika mereka mengabaikan tuntunan Allah. Itu ya, nanti ada pembalasan, hari pembalasan. Mendengar itu, akhirnya langsung berdiri Abu Lahab mengatakan, binasalah engkau ya Muhammad setiap hari. Apakah untuk ini engkau kumpulkan kami? Maka setelah itu turunlah surah ini. Peristiwa ini terjadi di tahun keempat setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ada juga yang meriwayatkan bahwa suatu ketika Abu Lahab datang ke Rasulullah, ya, lalu dia bertanya, apa yang aku peroleh kalau dia memeluk agama Islam? Ya, Nabi menjawab, seperti yang diperoleh oleh kaum muslimin. Abu Jahal menjawab, celakakah agama ini bila disebarkan dengan mereka? Maka turunlah surah ini. Surah ini adalah surah yang ke-6 dari perurutannya, turun sesudah Al-Fatihah, sesudah At-Takwir. Jumlah ayatnya ada 5. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ya, tabbat binasalah. Kedua tangan Abu Lahab, sesungguhnya dia akan binasa. Apa maknanya? Jadi sebenarnya kalimat Al-Quran, tangan itu orang-orang Arab, ini kebiasaan orang Arab ya, yang dimaksud tangan itu adalah seluruh tubuhnya akan celaka. Jadi bukan hanya tangan doang, bukan tangannya nanti kebakar, bukan tangannya nanti terpotong, bukan, seluruh tubuhnya. Yadun itu maksudnya seluruh tubuhnya akan binasa. Nah, Allah mengatakan ini kenapa? Karena awalnya seperti tadi, binasa kau Muhammad, begitu kata Abu Jahal. Maka Allah jawab dengan surah ini. Jadi ponis Allah langsung mengatakan, tabbat yada Abi Lahab, semua kamu, tubuh kamu seluruhnya ya akan binasa, hai Abu Lahab. Tuh ya, hai Abu Lahab. Allah Akbar. Ada juga sebuah kisah ketika Rasulullah mengundang beberapa suku Quraisy, ya kan ya, hampir sama nih ya, tapi ini suku-suku Quraisy diundang tuh, tokoh-tokohnya hebat-hebat kan.
ya istilahnya presiden-presidennya, menteri-menterinya. Anggota kabilah Arab datang, ya mereka apa yang disampaikan Rasulullah. Di antaranya tokoh Quraisy Abdul Uzza bin Abdul Muthalib paman Rasulullah. Namanya sebenarnya dulu Abdul Uzza. Dulu namanya Abdul Uzza. Ya, Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Lalu diganti menjadi panggilan Abu Lahab karena Allah yang mengatakan Abu Lahab gitu ya. Dengan berpidato seperti tadi itu. Nah itu celaka kamu. Hanya gara-gara ini kamu mengumpulkan kami seperti itu. Jadi tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, sama seperti dengan Fir'aun yang jahat kepada siapa? Kepada Musa alaihissalam. Abu Lahab ini ya, wajahnya itu Pak ada ya santri. Ini wajahnya ganteng. Wajahnya itu orang yang paling ganteng. Orang yang paling ganteng di Arab di antaranya Abu Lahab. Makanya istrinya paling cantik. Paling cantik, dia paling ganteng. Gagah. Mungkin kalau gagahnya ya semacam Hadera yang gitu. Gantengnya seperti Maulana. Allah Ariel Veterpen misalnya gitu ya. Wah ganteng banget ya. Gagah ganteng. Ya, itu. Tetapi dia jahatnya kalau Rasulullah luar biasa. Ya kan? Sampai-sampai beberapa kali dia selalu mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Ya, kembali lagi ke Abu Lahab. Ayat yang kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah bermanfaat harta Abu Lahab dan apa yang ia usahakan, tidak ada manfaatnya. Ya, kaya raya tidak ada manfaatnya nanti di akhirat. Ya, semuanya tidak ada manfaatnya. Kekuasaannya, gantengnya, gagahnya, tamannya, semua yang diusahakan itu tidak ada manfaatnya. Semuanya akan mendapatkan siksa yang mengerikan nanti di akhirat. Jadi sama dengan Fir'aun, Qarun, Namrud, Abu Lahab, sama. Nanti di akhirat. Jadi kalau pengen ngeliat Abu Lahab, nanti kita di akhirat seperti apa wajahnya. Udah gak karuan ya, karena dia sudah di neraka. Yang mengatakan neraka itu bukannya kita. Allah sayasla naran jatalahab. Kelak nanti dia akan masuk ke dalam neraka yang bergejolak, yang menyala-nyala. Tuh. Jadi Allah katakan langsung nanti di akhirat neraka yang selama-lamanya enggak ada padamnya apinya itu. Tapi ternyata bukan hanya dia, termasuk juga wa mar'atuhu hammalatal hatab, istrinya juga termasuk. Istrinya siapa namanya? Namanya Arwa. Ya, karena dia cantik, wanita paling cantik di Arab. Ummu Jamil namanya. Ibunya cantik. Jadi orang yang paling cantik. Pernah gak lihat orang Arab yang paling cantik? Nah itulah istrinya Abu Lahab. Jadi di sini sangat jelas ya. Abu Lahab ganteng, gagah, kaya, populer. Istrinya cantik, menawan, kaya, tapi di neraka. Bayangkan dengan Bilal, hitam, legam, tapi dimuliakan oleh Allah. Sendalnya di surga, walaupun dia ada di dunia. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu membuktikan jaminan Allah kepada Bilal masuk surga. Jadi Allah nggak melihat wajah ganteng, nggak kaya, nggak melihat. Yang dilihat apa? Hati dan amalnya. Nah, apa tugasnya si istrinya Ummu Jamil ini, istrinya Abu Lahab ini namanya Ummu Jamil? Ucapannya tuh busuk, kalimatnya selalu busuk. Ya, selalu fitnah, menghina, memecah belah kaum muslim, melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Apa maksud pembawa kayu bakar? Ini bahasa kiasan, artinya pembawa fitnah,
pembawa isu, memfitnah Nabi, melecehkan Nabi, begitu. Itu menyulutkan api kayu bakar itu kan api yang sangat panas, api permusuhan. Ini pengertian hakiki, begitu. Jadi jangan kita langsung pembawa kayu bakar. Apa maksudnya? Inilah pentingnya belajar tafsir. Pembawa kayu bakar maksudnya pembawa fitnah yang membuat menyulutkan api permusuhan. Kan kayu bakar itu api kan, begitu. Itu yang dilakukan oleh di antaranya Abu Lahab ini sering menaburkan duri-duri kayu yang ketika Rasulullah itu mau lewat. Kalau sekarang mungkin paku-paku supaya motor mobilnya Nabi, kakinya Nabi itu luka-luka karena sampai seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Lalu apalagi ya, bijidiha hablum min masad, lehernya ada tali dari sabut. Apa maksudnya? Ini bentuk ya penghinaan kepada nanti istrinya Abu Lahab. Ya, lehernya Ummu Jamil waktu di dunia dulu lehernya itu ada gelang-gelang, perhiasan, emas, berlian. Karena saking kayanya kan, kemana-mana tuh. Mungkin toko emas lah, udah cantik, ini semuanya gelang-gelangnya emas semua, berlian semua. Nanti di akhirat bukan emas, bukan berlian, bukan mutiara, tapi apa? Serat-serat ijuk, keset, sapu, serabut yang di lehernya tuh digantungkan di lehernya. Itu maksudnya apa? Itu cerminan kehinaan, penghinaan kepada Ummu Jamil yang dulunya cantik, kaya, hebat, dihinakan oleh Allah di akhirat ya, dengan lehernya tali dari sabut, dari keset, dari kayu, dari serat-serat injuk, pokoknya kira-kira kalau sekarang mungkin kaleng-kaleng begitu ya, pokoknya dihinakan oleh Allah. Kenapa? Karena sifat yang jelek ya, sering suudzon, sering fitnah Rasulullah, Islam ya, jahat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang kita ambil hikmah dari surah Al-Lahab ini? Pertama, menyadarkan kepada kita agar ketika kita berjuang menegakkan li kalimatillah, itu pasti menghadapi orang-orang yang tipenya Abu Lahab, tipenya Ummu Jamil. Sampai kiamat ada. Mungkin tidak disebutkan Allah Abu Lahab namanya, Ummu Jamil namanya, tapi tipenya seperti Abu Lahab bisa ada, seperti Israel lah ya, gitu ya, kayak begitulah ya, Perdana Menteri Israel lah, gitu. Mungkin istriku sama gitu ya. Gitu. Yang kedua, tidak jarang kita menemui orang Islam tapi tidak senang melihat ada orang yang menghidupkan keislaman. Nah, itu watak Abu Lahab. Kaya tapi jahat, populer tapi jahat, cantik, ganteng tapi jahat kepada Islam. Nah, itu. Jadi artinya harta, ketampanan, kecantikan, kepopuleran itu tidak ada manfaatnya nanti di akhirat. Ya, apalagi sampai jahat. Ya, maka Allah hinakan Abu Lahab dan istrinya. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita harus mengambil ibrah dari surah Al-Lahab ini, jangan sampai kita menemukan orang-orang seperti ini, dan harus juga komitmen ya, kalau kita udah di jalan dakwah, kita akan nanti menemui orang yang seperti Abu Lahab ibunya. Wallahu a'lam bishawab.